warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iriaji dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang model inovatif pembelajaran seni dengan pendekatan intervensi seni, kemudian critical inquiry, dan kultur. Dunia pendidikan dapat dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu bangsa. Pembentukan generasi yang intelek dan sadar akan perkembangan sangat penting untuk menentukan bagaimana membentuk generasi ke depannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam perkembangan yaitu melakukan inovasi dalam pembelajaran, baik itu dalam kurikulum maupun tujuan pembelajaran tersebut. Hal ini dapat menjadi langkah utama bagaimana membentuk generasi yang siap untuk masa depan. Model inovatif pembelajaran seni yang pertama, pendekatan intervensi seni. Perkembangan dan perubahan zaman menuntut semua aspek kehidupan harus ikut berkembang. Begitu pula dengan pendidikan yang harus selalu mengikuti perkembangan sehingga tidak tertinggal dalam pembaharuan ilmu pengetahuan. Berbagai kejadian rasisme yang beberapa saat sempat menjadi perbincangan media nasional maupun internasional memperlihatkan bahwa dibutuhkannya pembaharuan dalam pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya sebagai pondasi dalam berbudi pekerti yang baik. Oleh karena itu, munculnya gagasan pentingnya untuk melakukan pendidikan, khususnya pendidikan seni multikultural. Dalam pendidikan seni, gagasan pendidikan multikultural telah menarik perhatian beberapa pakar seni. Salah satunya yaitu Letsio dalam Iriaji 2017 yang berpendapat bahwa mengajarkan pendidikan seni multikultural dalam konteks ideologi rekonstruksi sosial dapat dilakukan dengan menggunakan strategi atau pendekatan intervensi seni. Selanjutnya, seperti apa pendekatan intervensi seni itu? Intervensi seni dapat dikatakan sebagai sebuah interaksi dengan karya seni atau situasi yang sudah ada sebelumnya, dengan tujuan untuk membangkitkan semangat penikmat seni dalam mengapresiasi karya seni. Intervensi seni memiliki hubungan dengan seni konseptual dan biasanya merupakan bentuk seni pertunjukan. Dalam penerapannya, dalam dunia seni, model intervensi seni melibatkan peserta didik secara aktif dalam interaksinya dengan praktik seni. Tujuannya untuk menumbuhkan jiwa berpemikiran kritis pada peserta didik, utamanya dalam apresiasi dunia seni. Keterlibatan pemikiran kritis siswa dapat meningkatkan dan mengeksplor kemampuan kreativitas, meneliti, analitis, dan interpretatif yang berhubungan dengan pemikiran artistik, konsep dasar di balik praktik seni, dan peran dan penikmat seni. Karakteristik intervensi seni. Yang pertama, intervensi seni dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Yang kedua, intervensi seni dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, intervensi dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Yang keempat, intervensi dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang kelima, intervensi dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Dan yang terakhir, intervensi dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya yaitu contoh implementasi intervensi seni dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, contoh yang diambil adalah intervensi bagi anak kelas awal sekolah dasar. Bila diperhatikan sesuai dengan tahapan karakteristik perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar serta belajar bermakna, maka pembelajaran tematik adalah intervensi terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik. Dalam penerapan intervensi seni ini, ada beberapa keuntungan yang didapat. Di antaranya, diharapkan peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu.
Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Kemudian, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kemudian, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima, peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, peserta didik lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Dan yang terakhir, guru dapat menghemat waktu karena beberapa mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat disiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu lebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. Selanjutnya adalah model inovatif pembelajaran seni pendekatan critical inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry yang secara harfiah berarti pertanyaan atau pemeriksaan dan penyelidikan. Ditegaskan bahwa inquiry adalah the process in investigating a problem atau proses penyelidikan masalah. Sedangkan secara terminologi, inquiry berarti proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Purwati menjelaskan pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan aktivitas seperti perencanaan investigasi, melakukan observasi, menganalisis, menafsirkan data, mengusulkan jawaban, merumuskan kesimpulan, dan berkomunikasi. Pada intinya, siswa berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya adalah karakteristik pendekatan critical inquiry. Yang pertama adalah strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Yang kedua, konsep yang dikembangkan oleh Suhman tentang model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara alami siswa akan bertanya ketika mereka bingung. Yang kedua, kemudian mereka akan sadar dan belajar menganalisa kebingungan tersebut dengan cara berpikir. Yang ketiga, siswa dapat menemukan berbagai macam strategi secara langsung untuk menjawab kebingungannya. Dan yang terakhir adalah kebingungan tersebut dapat dijawab para siswa dengan cara menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Setelah karakteristik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran critical inquiry. Langkah-langkah pembelajaran metode inquiry menurut Kittvetter dalam Suparbo adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi dan klarifikasi persoalan. Langkah awal adalah menentukan persoalan yang ingin didalami atau dipecahkan dengan metode inquiry. Persoalan dapat disiapkan atau diajukan oleh guru. Sebaiknya persoalan yang ingin dipecahkan dipersiapkan sebelum mulai pelajaran. Yang kedua ada membuat hipotesis. Langkah berikutnya adalah siswa diminta untuk mengajukan jawaban sementara tentang suatu persoalan. Hipotesis siswa perlu dikaji apakah jelas atau tidak. Bila belum jelas, sebaiknya guru diharapkan tidak memperbaiki hipotesis siswa yang salah, tetapi cukup memperjelas maksudnya saja. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah siswa mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah hipotesis mereka benar atau tidak. Selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang sudah dikumpulkan harus dianalisis untuk dapat membuktikan hipotesis apakah benar atau tidak. Yang kelima adalah kesimpulan. Dari data yang telah dikelompokkan dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulan dengan generalisasi. Setelah diambil kesimpulan, kemudian dicocokkan dengan hipotesis awal, apakah hipotesis kita diterima atau tidak.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan model inovatif pembelajaran seni pendekatan kultur Jamer. Kultur jamming muncul karena sekelompok orang yang pada akhirnya menjadi kultur Jamer, menganggap bahwa nilai-nilai sosial, budaya, dan politik telah dibelokkan oleh dunia komersil. Banyak isu publik dan sosial yang tersisih akibat komunikasi komersil, sehingga suara masyarakat yang jauh dari dunia komersil tersebut tak terdengar. Penutup, setiap pendekatan inovasi pembelajaran memiliki fokus tersendiri pada perkembangan dan pembelajaran yang dilaksanakan. Tujuannya sama, yaitu mempersiapkan peserta didik yang siap menjawab tantangan ke depannya dan menjadi penentu bagaimana keadaan bangsa ke depannya. Dalam pendekatan inovasi pembelajaran intervensi seni, melibatkan peserta didik secara aktif dan interaksinya dengan praktek seni, sehingga terbentuk peserta didik yang aktif serta berani mengungkapkan pendapat dan memiliki interaksi langsung dengan seni dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Dalam pendekatan inovasi pembelajaran critical inquiry, peserta didik diajak untuk berperan aktif dalam menganalisa sebuah materi dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dilatih untuk berpikiran secara kritis mengenai suatu hal. Pada kesimpulannya, inovasi dilakukan dengan tujuan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan agar terbentuk peserta didik yang lebih